Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Jangan Bersedih. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Dan garis besarnya, barang siapa yang pandangan terhadap kekasihnya itu melihat sinar dan keindahan. Apabila seseorang melihat kekasihnya sebagai sinar dan keindahan, maka tak ada lagi bagi dia kesusahan dan penderitaan. Kalau seseorang bisa melihat sinar dan keindahan, maka tidak akan ada lagi satu kesedihan. Dan seperti dikatakan oleh Ibnu Farid dalam cerita tentang arak, fama sakanat wal hammu yawman bi mawda'in kadzalika lam yaskun ma'an naghamil ghammu. Fama sakanat, maka tidak akan mendapatkan tuh ketenangan. Wal hammu yawman bi mawda'in, tidak akan mendapat kesenangan pada suatu hari atau kapanpun ketika masih ada kesusahan hati. Walhamu bimaudain famasakanat yauman walghamu bimaudain famasakanat, dan tidak akan tenang walhamu dan utai penderitaan yauman ing sijina iku bimaudain ana ing sijina tempat. Kadzalika lam yaskun ma'an naghamil ghammu, demikian juga tidak akan tinggal satu penderitaan dengan senandung. Tidak mungkin orang sedih bisa bernyanyi. Kalau hati kita masih ada penderitaan, bagaimanapun kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Seperti halnya satu nyanyian, satu alunan suara yang merdu, an-nagham, nyanyian dengan penderitaan, dengan gham. Tidak mungkin orang itu berdendang ria sambil menitikan air mata. Itu artinya bahwa kita harus mengkondisikan bahwa jiwa kita ini harus selalu gembira. Kalau hati kita gembira, ya kesedihannya hilang. Kalau kita sedang sedih, gembiranya hilang. Jangan biarkan kesedihan itu masuk di dalam hati kita. Jangan bersedih hati. Jangan bersedih hati. Nabi Muhammad juga dilarang bersedih, la tahzan. Kapan kita senang? Ketika hati kita tidak ada kesedihan. Ya kan begitu. Seorang waliullah itu adalah orang yang hidupnya selalu bahagia dalam kondisi apapun. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa sedih dan tidak ada rasa takut dan rasa sedih. Kenapa rasa takut kok diprioritaskan daripada rasa sedih? Karena yang membuat kita menderita lebih besar karena ketakutan daripada kesedihan. Ketakutan itu lebih permanen daripada rasa kesedihan. Orang takut, fobi, esok sore awan bengi yang meriang begini. Langkah kelalaian ya bakal takut mah. Terus ngintil. Kalau takut mah, kalau sedih mah, ketika kita hilang sesuatu, dia akan hilang dengan sendirinya bersama waktu. Istri kita meninggal, kita sedih sebulan 2 bulan, mana ya biasa mati. Bakal mah bilang hilang ini. Karena dia lebih permanen, maka pakai jumlah ismiyah la khaufun. Sedangkan al-huzn, rasa sedih itu silih berganti, hilang datang lagi, kita nggak tahu. Seperti demikian. Jadi seperti itulah kira-kira maksudnya ini sih yang kita baca ini. Ya kenapa kau biarkan kesedihan menyelinap ke dalam hatimu? Kenapa tidak dikawal, jangan sampai sedih. Wa mimma auhallahu ila Daud alaihissalam, dan diantara yang Allah wahyukan kepada Daud alaihissalam, ya Daud la tamjaj hamma ghairi biqalbika fatanqusu minhu halawatur ruhani. Daud, jangan kamu aduk-aduk kesedihan terhadap apapun selain aku masuk ke dalam hati. Aja diaduk-aduk kesedihan, kesengsaraan, jangan kau biarkan rasa sedih masuk ke dalam hatimu itu. Fatanqusu minhu halawatur ruhaniyin, akibatnya akan mengurangi rasa manisnya rohani. Bagaimanapun karena kita dalam keadaan sedih, bagaimana kita merasakan manis ya. Dalam keadaan hati kita sedih, lukisan yang indah juga tidak bisa dinikmatinya. Dalam keadaan kita bersedih hati sambil menangis, mangan sate gak mangsa naka. Hati kita sedang gembira, anda sepetnya kayak enak. Ya, ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Ya Daud, ana misbahu qulubir ruhaniyin. Hai Daud, aku ini adalah lentera, aku adalah lampu hatinya ruhaniyin. Wa man kuntu misbah qalbihi, dan siapapun yang aku sebagai lampu hatinya, lam yaghumma abadan, maka dia tidak akan
merasa bersedih hati. Ya Daud, innama muradi min khalqi an yakunu ruhaniyin. Wahai Daud, semata-mata yang aku inginkan adalah dari semua makhluk ini supaya menjadi ruhani. Itu yang saya kehendaki. Bukan sebagai asbah, bukan sebagai jasadiyin, ya, sebagai ruhaniyin. Itu yang saya inginkan. Ini adalah salah satu yang Allah wahyukan, salah satu wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Daud, bahwa barang siapa yang hatinya mendapat lampu dari Allah, maka dia tidak akan merasa bersedih hati.